Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama ya. Setelah tadi evaluasi dipaparkan. Jadi untuk materi pertama itu yaitu skala pengukuran dan penyajian data. Kita langsung saja. Statistika itu berasal dari bahasa Latin itu status ya, sedangkan untuk bahasa Inggris itu state. Jadi artinya itu kesatuan politik yang berkaitan dengan suatu negara, karena dahulu statistika itu lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi negara atau catatan kekayaan negara. Yang bisa kalian lihat kan kalau misalkan di berita-berita itu penyajian data atau misalkan memperlihatkan presentasi data itu bisa menggunakan tabel, diagram lingkaran atau lainnya, itu salah satunya contohnya gitu ya. Ini pengertian statistika dan statistika secara asal kata ya. Yang pertama di sini statistika itu apa sih yang kalian tahu? Oke, di sini bakal Ibu kasih gambaran. Kalau statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat disajikan dengan lebih baik, lebih menarik, dan lain-lainnya. Itu untuk statistika. Sedangkan untuk statistik lebih ke kumpulan fakta yang berbentuk angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Itu statistik. Kalau yang statistika itu lebih cara mengolah datanya. Kalau statistik itu lebih ke angka-angkanya ya, yang disajikan dalam bentuk tabel atau lain-lainnya, atau diagram juga bisa itu. Oke, selanjutnya statistika menurut fungsinya itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada deskriptif, ada inferensi, parametrik, dan non-parametrik. Ada deskriptif ya, untuk deskriptif itu yaitu lebih ke membahas cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh dengan cara meringkas dan menyajikan data, serta melakukan pengukuran permusatan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Itu deskriptif. Jadi nanti kalian gambaran yaitu selain pengertiannya dari yang Ibu baru bacakan, jadi lebih menceritakan hasil olahnya itu menggunakan kata-kata seperti itu. Lebih ke kayak kualitatif ya. Ini contoh alur untuk statistika deskriptifnya. Nah, di sini kita mulai, setelah itu baru kita mengumpulkan data mentah ya di sini. Langsung itu apakah data perlu disederhanakan lagi? Kalau misalkan iya, berarti kalian harus nanti melewati ini penyusunan tabel menggunakan distribusi frekuensi. Ini contoh saja, bisa juga menggunakan tabel lainnya ya. Terus selanjutnya baru penyajian distribusi frekuensi dalam bentuk grafik jika diperlukan. Kalau misalkan tidak, ya mungkin dari tabel juga cukup. Baru setelah itu perhitungan ukuran untuk mengintisarkan atau karakteristik datanya. Kalau misalkan dari sini tidak diperlukan disederhanakan, berarti langsung ke langkah yang ini, ke perhitungan, baru berhenti sampai situ. Ini Ibu ambil dari sumber statistika deskriptif Suprayogi ITB. Alurnya seperti ini ya untuk deskriptif. Oke, kita lanjutkan. Sekarang lanjut ke statistika inferensi. Kalau inferensi lebih ke membahas mengenai cara menganalisis datanya serta mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi lebih ke berkaitan dengan ini ya, estimasi, parameter, dan
pengujian hipotesis. Itu untuk inferensi. Di sini ada alurnya. Tahapan awalnya hampir sama kayak yang deskriptif ya. Kayak di sini mungkin ada tambahan untuk yang inferensi itu. Kalau misalkan di sini datanya itu dari sampel, kalau misalkan iya, berarti nanti lanjut ke langkah penggunaan hasil olahan data sampel untuk menafsirkan karakteristik populasinya. Lanjut ke penarikan kesimpulan, setelah itu baru berhenti. Kalau misalkan tidak, berarti langsung ke penggunaan data untuk menganalisis karakteristik populasi yang telah kita ambil. Baru berhenti. Itu untuk kalau tidak ya. Jadi untuk alurnya itu hampir sama kayak deskripsi, cuma ada tambahan di sini ya. Ini sama ibu ambil dari statistikannya Suprayogi gitu. Selanjutnya statistika parametrik. Nah, untuk parametrik di sini merupakan statistika yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Itu untuk parameter. Untuk yang parametriknya. Selanjutnya lagi ada di sini untuk metode statistika parametrik itu digunakan untuk menganalisis data dengan syarat bentuk data harus distribusi normal. Jadi statistika parametrik ini syaratnya itu metodenya itu harus datanya itu berdistribusi normal. Jadi tidak bisa salah satunya misalkan datanya normal tapi homogenitasnya tidak homogen, tidak bisa. Jadi keduanya harus homogen, harus normal. Itu bisa dianalisis menggunakan statistika parametrik. Ini contohnya. Di sini dikatakan atau misalkan contoh parametrik itu ketika kita cek di KS-nya, Kolmogorov Smirnov-nya itu di sini untuk tabel normalitasnya itu ini ya, syaratnya nilai signifikannya itu 0,601 untuk pena A dan nilai signifikan untuk pena B itu di sini 0,100. Di sini kita cek alfanya itu di sini 0,05 itu harus lebih besar ya, tidak boleh lebih kecil. Jadi dikatakan normal itu harus nilai signifikannya lebih besar dari alfanya. Di sini semuanya dari kedua vena A dan B itu semuanya lebih besar dari 0,05. Berarti di sini kita simpulkan H0-nya diterima atau H1-nya ditolak. Kesimpulannya itu pena A dan pena B keduanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kita cek juga di tabel SW-nya atau Shapiro-Wills-nya. Di sini juga sama. Di sini nilai signifikasinya itu 0, untuk pena A itu 0,076 dan untuk pena B 0,056. Di sini karena keduanya lebih besar dari alfanya atau lebih besar dari 0,05, ini 0,05 dari ketentuan rumusnya ya. Maka H0-nya diterima atau H1-nya ditolak. Dengan demikian, pena A dan pena B itu berasal dari populasi yang normal. Jadi nanti cara membacanya itu harus dilihat dari dua tabel ini, dari KS sama SW-nya. Gitu. Selanjutnya kita cek kalau normalnya udah oke, lanjut ke homogenitasnya. Di sini kita cek, kita lihat tabel yang paling atas ya, yang based on mean-nya. Di sini kita lihat nilai yang paling yang signifikannya itu 0,467. Di sini udah jelas lebih besar dari nilai alfanya. Berarti di sini H0-nya diterima atau H1-nya ditolak. Dengan demikian, pena merek A dan pena merek B itu berasal dari populasi yang memiliki varian homogen. Nah, di situ ketika homogennya udah normal, homogennya udah bervarian homogen, normalitasnya udah berdistribusi normal, berarti itu bisa diuji dengan statistika parametrik. Itu bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjut ke statistika non parametrik. Nah, di sini merupakan statistika yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasinya. Di sini untuk metodenya perlu kalian pahami, metodenya statistika itu
non-parametrik itu digunakan untuk menganalisis data yang distribusi tidak dapat diasumsikan normal. Jadi nanti ketika salah satu di antara norma atau homogen tidak homogen atau tidak normal, berarti dilanjut ke langkah ini, pengujian statistika non parametrik, bukan parametrik lagi gitu. Oke, kita ada contohnya di sini. Yang seperti apa sih Bu yang non parametrik itu? Kita cek ya di tabel deskripsinya ini. Ini nilai rata-rata dari kalori orang bebasnya itu sebesar 149,29. Rata-rata kalori vegetarian itu 155,75. Nah, kita cek sama ya, kita cek nilai normalitasnya sama homogenitasnya. Kita untuk normalitasnya di sini nilai signifikasinya itu 0,022 sehingga dapat data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal karena nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan di sini untuk vegetarian itu nilainya itu 0,200 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Seperti ini itu dikatakan tidak normal karena salah satunya yang nilai signifikasi yang satunya lagi itu berasal tidak normal gitu. Sedangkan untuk homogenitasnya di sini walaupun ini besar tapi di sini kan tadi normal tidak satu dari keduanya itu yang bebas itu lolos, yang vegetarian itu tidak lolos gitu. Jadi data sepertinya itu dikatakan tidak normal ya, atau kita menggunakan uji non parametrik. Di sini kita cek karena ada data yang tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis itu menggunakan uji non parametrik. Oke, kita lanjut. Peranan statistika dalam penelitian. Yang pertama itu untuk alat menghitung besaran anggota sampel yang berasal dari suatu populasi. Yang kedua itu alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan untuk penelitian. Yang ketiga, teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Dan yang keempat, alat untuk menganalisis data, itu peranan statistika dalam penelitian. Kita lanjut ke populasi dan sampel. Udah pada tahu kan populasi itu apa sih, sampel itu apa, Ibu? Di sini mengingatkan saja untuk populasi itu totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun anggota kumpulan yang lengkap dan jenis yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Sedangkan untuk sampel, sebagian yang diambil dari populasi. Kalau populasi totalnya, kalau sampel lebih ke sebagiannya. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh dari populasi itu kumpulan objek penelitian bisa berupa kumpulan orang. Di sini bisa individu, bisa kelompok, bisa lebih ke komunitas atau masyarakat, benda, jumlah gedung atau tempat ya. Misalnya di sini ada contoh siswa kelas 10 SMA Negeri Masamba Kabupaten Luwu Utara yang berjumlah 353 siswa yang terbagi dalam 10 kelas. Itu populasinya, berarti siswa kelas 10. Itu populasi. Ini ada contoh lagi populasi dan sampel ya. Di sini ada studi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI. Populasinya itu seluruh mahasiswa yang terdapat di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI itu populasinya. Sedangkan untuk sampelnya, sebagian mahasiswa yang akan kita teliti, misalnya yang kita akan ambil sampelnya itu cuma 5 mahasiswa atau 5 orang, berarti itu adalah sampelnya. Sedangkan populasi itu lebih ke total dari seluruh mahasiswa yang jurusan Bahasa Indonesia. Bisa dipahami kan contoh dari sekarang populasi itu apa, sampel itu apa. Selanjutnya ada
variabel dalam statistika. Di sini untuk yang pertama, variabel itu diartikan sebagai konstruk-konstruk atau sifat-sifat yang akan diteliti ya. Yang kedua, variabel adalah sesuatu yang menggolongkan anggota kelompok ke dalam beberapa golongan. Yang ketiga, variabel adalah suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Yang keempat, apabila suatu variabel memiliki satu nilai saja, maka disebut konstanta. Itu variabel ya. Contohnya di sini, jenis kelamin merupakan variabel yang memiliki dua nilai, yaitu laki-laki sama perempuan. Agama yang diakui di Indonesia memiliki 5 nilai, berarti tadi ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, dan Buddha. Cacah anak dalam keluarga. Ini berarti mulai dari 0 dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Tinggi badan memiliki banyak nilai. Ada 110, 100, 150, dan lain-lainnya. Tergantung nanti yang dijadikan sampelnya ya. Itu contohnya. Kita lanjut ke jenis dan penulisan variabel. Untuk penulisan di sini perlu kalian ketahui. Jadi ada syaratnya ya, untuk variabel dalam statistika itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel diskrit sama kontinu. Untuk diskrit di sini variabel yang diperoleh dari suatu pencacahan. Tadi ya, kayak agama, jenis kelamin, cacah anak itu untuk variabel diskrit. Sedangkan kontinu lebih ke yang diperoleh dari suatu pengukuran, kayak suhu badan, masa jenis, tinggi badan, berat badan, itu kontinu. Di sini untuk penulisan variabel itu harus disajikan dalam huruf kapital ya. Jadi huruf besar. Untuk pelabelannya mangga, mau dari A boleh, mau X, Y, Z boleh, atau A, B, C mangga. Yang jelas harus kapital. Terus untuk poin selanjutnya, nilai-nilai dari variabel dituliskan dengan boleh kapital, boleh tapi diikutin dengan angka 1, 2, dan seterusnya, tergantung nanti ada berapa variabelnya. Yang selanjutnya, data yang menggambarkan variabel diskrit berarti disebut jelas ya data diskrit. Sedangkan data yang menggambarkan variabel kontinu berarti disebut data kontinu. Kita lanjut ke skala pengukuran. Di sini untuk skala pengukur itu ada 4, ada skala nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Nah, di sini untuk nominal, ciri-cirinya itu skalanya yang paling sederhana. Terus yang kedua, dapat dilakukan klasifikasi atau kategori. Yang ketiga, lambang bilangan hanya sebagai label saja. Contohnya di sini biar lebih jelas, variabel jenis kelamin, agama itu disebut skala nominal. Kita lanjut ke skala ordinal. Cirinya itu dapat dilakukan klasifikasi atau kategori pengamatan. Yang kedua, dapat dilakukan pengukuran pengamatan. Yang ketiga, lambang bilangan menunjukkan urutan. Contohnya itu lebih ke tingkatan pendidikan golongan. PNS kayak ranking 1, ranking 2. Kalau golongan 1A, 1B, 3C, dan seterusnya. Lanjut ke skala interval di sini. Cirinya itu dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, dapat dilakukan pengukuran pengamatan. Yang ketiga, terdapat satuan pengukuran. Ciri yang selanjutnya, lambang bilangan menunjukkan nilai relatif hasil pengukuran. Contohnya itu kayak nilai hasil belajar, seperti itu ya, hasil ulangan, hasil evaluasi. Seterusnya itu skala rasio. Cirinya itu 3 jenis dalam interval, dapat dilakukan perbandingan dan pengukuran. Terus ada nilai 0 mutlak. Contohnya itu massa suatu benda, tinggi badan, berat badan, seperti itu. Itu skala pengukurannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Klasifikasi jenis data. Di sini ada dibedakan menjadi sifatnya, sumber,
cara memperoleh datanya, waktu pengumpulannya. Untuk sifatnya itu dibagi dua macam, kualitatif sama kuantitatif. Untuk sumbernya ada primer, ada sekunder. Untuk cara pengolahan ada sensor, ada sampling, ada kalau untuk waktu pengumpulan itu ada cross second, ada time series. Oke, kita lanjutkan ke penyajian data ya. Di sini untuk penyajian data itu ada melalui tabel, ada gambar ya, atau grafik atau diagram. Untuk tabel itu di sini ada beberapa macam. Ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel frekuensi relatif, ada tabel distribusi kumulatif. Sedangkan untuk grafiknya itu ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang. Itu penyajian data pada statistika itu seperti itu ya. Dan histogram poligon gitu. Untuk kita masuk ke grafik ya. Oke, yang pertama kita lanjut ke penyajian data dalam tabel. Ini ada tahapannya. Yang pertama itu nanti judul itu ditulis di atas tabel ya, tidak ada lagi penulisan judul ketika dalam tabel itu di bawah. Yang kedua, judul tabel harus mencantumkan apa yang ditabelkan, klasifikasi datanya, tempat data berada, satuan atau unit yang digunakan jika ada. Yang ketiga, di bawah tabel biasanya dituliskan sumber datanya. Jadi nanti kalian jangan lupa, walaupun di atas udah dideskripsikan, tapi di bawah tabel itu cantumkan sumber data dari mana sih yang kalian bakal nanti digunakan. Jika tidak disebutkan, biasanya dianggap pelapor sendiri yang mengumpulkan data tersebut. Yang selanjutnya, tabel hendaknya dituliskan pada halaman yang sama. Jadi untuk tabel tidak boleh terpotong. Kalaupun nanti terpotong, tabelnya panjang, berarti nanti yang tabel yang terpotong itu kalian kasih label lagi atau kasih judul lagi. Seperti itu. Itu untuk penyediaan data dalam tabel ya. Harus melewati tahap-tahap 1 sampai yang terakhir. Selanjutnya, ini contoh pedoman persekoran kemampuan metakognitif yang jadikan contohnya seperti ini. Di atas judulnya ini harus jelas juga kriterianya, apa sih yang bakal disajikan. Judul tabel di atas, tidak lagi di bawah. Kalau di bawah itu gambar ya. Harus mencantumkan sumbernya. Kalian mengambil atau mengadopsi pedoman persekoran kemampuan metakognitif siswa itu dari mana sih? Apakah dari sumbernya langsung, apakah sumbernya dari tesis orang atau skripsi orang atau disertasi orang. Itu harus jelas dicantumkan. Ini contoh untuk tabel. Selanjutnya tabel baris kolom. Yang pertama di sini untuk baris kolom itu dipakai untuk penyajian data yang sederhana, biasanya hanya terdiri dari satu variabel saja. Seperti ini. Tetap judul di atas. Ini cuma sederhana ya, cuma ada 2 kolom. Ini variabel cuma diambil dari Dinas pada tahun 2002. Ini contoh dari tabel baris kolom. Lanjutkan, ini tabel kontingensi ya. Nah, di sini untuk tabel ini untuk data yang terdiri dari 2 variabel dapat dibuat tabel kontingensi bila faktor pertama terdiri dari 2 kategori dan faktor kedua terdiri dari B kategori. Nah, di sini ada contohnya seperti ini tabelnya. Di sini ada 2 variabel, ada yang pertama ada eksperimen, ada kelas kontrol. Berarti ini kelas yang biasa, ini yang menggunakan perlakuan. Seperti ini, judulnya tetap di atas. Kita lanjutkan ke tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nanti bakal kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jika ada data kuantitatif dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau golongan akan diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti ini contohnya.
Selanjutnya di sini ada tabel distribusi masih ya. Di sini nanti yang kalian cari itu ada interval kelasnya, ada batas kelas bawah, batas kelas atas, nilai tengah, tepi kelas, sama lebar kelas. Kita lanjut sama banyaknya kelas ya. Kita lanjutkan. Tabel yang tadi juga bisa dipecahkan lagi ya. Ada distribusi frekuensi relatif seperti ini. Jadi dari tabel frekuensi kalian tinggal dibuat persen gitu. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu dibentuk dari tabel distribusi frekuensi dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi dari kelas-kelas yang berurutan. Itu ya untuk kumulatif. Terus ada dua jenis tabel kumulatif. Yang pertama ada kurang dari atau lebih dari. Untuk data kontinu biasanya yang digunakan tepi kelas, bukan batas kelas. Misalnya kurang dari 41 diganti dengan kurang dari 40,5. Hal ini juga berlaku untuk tabel yang kumulatif lebih dari. Ini ada contohnya. Ini data hasil ulangan ya. Ini untuk yang kurang dari. Untuk yang lebih dari seperti ini, kebalikannya. Oke, kita lanjut ke penyajian data dalam diagram. Yang pertama itu penyajian data dalam diagram itu manfaatnya supaya mudah dibaca. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram di sini lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel. Gitu. Terutama ketika kalian nanti menggunakan berbagai warna ya, jadi lebih mudah dibaca juga, lebih menarik. Terus penyajian bentuk diagram terbagi menjadi beberapa bagian ya, ada diagram garis, batang, diagram lingkaran, diagram lambang, histogram sampai dengan poligon frekuensi gitu. Oke, kita lanjut ke diagram garis. Di sini ciri-ciri yang kalian harus perhatikan itu untuk diagram garis. Diagram garis ditunjukkan untuk pasangan bilangan yang disajikan oleh titik pada bilangan-bilangan. Yang kedua, titik-titik yang berurutan dihubungkan dengan menggunakan ruas garis. Yang ketiga, data yang disajikan dalam diagram garis adalah data yang berkesinambungan, misalnya produksi suatu pabrik setiap bulannya, banyaknya penduduk setiap harinya, dan selanjutnya. Dan selanjutnya menggambarkan diagram garis itu membutuhkan dua sumbu ya, yaitu sumbu mendatar menyatakan waktu dan sumbu tegak menyatakan kuantitas. Nah, itu untuk diagram garis ya. Kita langsung ke contohnya ini. Ada berat badan seorang bayi ditunjukkan oleh diagram menggunakan tabel dulu ya. Kita rubah ke diagram garis seperti ini jadinya. Jadi berat badan itu untuk yang sumbu tegaknya, untuk mendatarnya itu lebih ke bulannya. Lanjut ke batang sekarang. Untuk diagram batang itu menyajikan data dengan batang-batang dengan tegak atau mendatar. Yang kedua antara batang yang satu dengan batang yang tidak saling berhimpitan. Biar jelas kelihatan. Terus dapat berdimensi 2 atau 3. Menggambar diagram ini diperlukan sumbu mendatar dan tegak yang berpotongan dengan tegak lurus sama kayak yang diagram sebelumnya ya ini. Sumber mendatar digunakan untuk menyatakan atribut atau waktu. Sumber tegak digunakan untuk menyatakan data pada masing-masing atributnya. Ini untuk tahapan dalam pembuatan diagram batang. Kita langsung saja ke contoh. Ini seperti ini ya. Di sini ada tabelnya data dari banyaknya lulusan dari SLTA ya selama 5 tahun. Itu kita rubah ke diagram batang itu seperti ini. Ini masih biasa dimensinya 2. Jadi untuk yang 91 itu di sini ya, di 291 ini
200 lebih ya, jumlahnya 224. Untuk yang 1992 itu di atasnya sedikit, jadi nanti mengikuti ininya. Ini yang 3 dimensinya seperti ini. Ini digabung ya. Dan juga nanti harus tahu mana yang pekat ini, yang hitam itu untuk menggambarkan apa, laki-laki, untuk yang lebih muda gambarnya wanita, itu harus dikasih keterangan. Nah, ini juga sama yang 3 dimensinya. Oke, kita lanjutkan ke diagram lingkaran. Tahapan untuk diagram lingkaran yang pertama itu menggunakan daerah lingkaran untuk menunjukkan keseluruhan, berarti harus 100% kalau ditotalkan, atau menunjukkan jumlah semua nilai yang akan diukur. Yang kedua, diagram ini sangat baik digunakan untuk menyatakan data yang berbentuk atribut. Selanjutnya, dapat berdimensi 2 atau 3. Bagian-bagian yang dari keseluruhan menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Yang selanjutnya dianjurkan pembagian dimulai dari yang terbesar. Ini ciri dari diagram lingkaran. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini ada kegiatan seorang anak selama 24 jam adalah sebagai berikut. Bekerja membantu orang tuanya itu selama 2 jam, bermain 4 jam, belajar selama 8 jam, tidur juga 8 jam, dan kegiatan lainnya 2 jam. Kita sajikan dari soal di sini menggunakan diagram lingkaran. Nah, seperti ini. Dibuat presentasinya terlebih dahulu. Kalau kita jumlah itu harus totalnya 100. Cuma di sini perlu kalian ketahui juga tanda-tanda atau warnanya harus jelas juga. Nah, ini kegiatan anak selama 24 jam ya, dengan 3 dimensi seperti ini lingkarannya. Selanjutnya diagram lambang. Diagram lambang ini digunakan atau dipakai untuk mendapatkan gambaran kasar suatu hal sebagai alat visual bagi orang awam. Yang kedua, menggunakan lambang tertentu untuk menyatakan keterangan dan sesuaian. Jadi lambang sini nanti disesuaikan dengan yang bakal disajikannya. Yang ketiga, misalnya menyatakan populasi mobil menggunakan gambar mobil, menyatakan populasi produk atau suatu negara menggunakan gambar orang, dan lain-lainnya disesuaikan saja ya. Langkah yang selanjutnya, setiap lambang menyatakan satuan kuantitas tertentu. Yang selanjutnya, tahapannya, kesulitan yang dialami adalah ketika menggambarkan bagian lambang yang tidak penuh ya gitu. Jadi nanti harus kalian ketahui, harus perhatikan juga. Oke, kita ke contoh langsung. Di sini ada tabel produksi suatu pabrik ya, kopi selama 4 tahun di sini. Ini ada 4 tahun dari tahun 1970 sampai dengan 2000. Di sini ada produksi kopinya yang pertama ada 17,1, 23,2, 30,4, 39,8. Ini koma-koma di belakang. Makanya itu harus kita perhatikan ketika dirubah ke lambang diagram lambangnya. Nah, ketika koma 1 berarti seperti ini kurang lebih dia gambarnya. Untuk koma 2 berarti lebih banyak lagi dibandingkan yang gambar lambang yang di atas. Kalau misalkan yang terakhir ini hampir sempurna tapi tidak ada caklekannya ya. Jadi nanti mangga untuk komanya disesuaikan saja. Kalau keterangannya ini harus jelas. Kalau full itu di sini seperti ini gambarnya. Selanjutnya lanjut ke histogram dan poligon frekuensi. Di sini tahapannya itu histogram itu sering disebut diagram batang, hampir sama bentuknya itu. Frekuensi menggambarkan frekuensi dalam kelas dalam bentuk batang dan saling berimpitan. Yang kedua, fungsi histogram yaitu menggambarkan benda antara kelas-kelas dalam sebuah distribusi. Yang ketiga, diperlukan sumber mendatar dan sumbu tegak. Sumber mendatar digunakan untuk menyatakan kelas, sedangkan untuk tegak itu menyatakan frekuensi. Setiap kelas diawali oleh titik tengah yang dituliskan di bawah batang yang bersesuaian.
Itu tahapan dari histogram dan poligon. Yang selanjutnya, apabila titik tengah ujung batang dihubungkan, diperoleh poligon frekuensi. Oke, kita langsung ke contoh aja seperti ini ya. Ini histogram itu sama persis kayak diagram batang ya. Ini poligon itu kayak diagram garis. Ketika kalian nanti ingin menggambarnya digabungkan bisa saja untuk memperhemat ya. Jadi ini seperti ini tampaknya. Jadi ada ini di poligon, ini histogram, poligon itu diagram garis. Oke, biar lebih paham lagi kita lanjut ke tugas ya. Jadi nanti ini ada tugas dikerjakan secara perorangan. Tugas yang pertama itu jelaskan menggunakan bahasa Anda sendiri istilah-istilah di bawah ini berikut contoh yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Indonesia ya. Di sini ada referensi, deskriptif, parametrik, ada non parametrik. Oke, untuk yang tugas ke-1 nomor 2, kalian menurut sifat statistika dibedakan menjadi berapa macam sih yang kalian ketahui? Jelaskan menggunakan bahasa Anda sendiri ya. Yang ketiga, jelaskan secara singkat fungsi dari masing-masing penyajian data yang telah Ibu jelaskan. Tapi di sini kalian berikan sesuai dengan yang ada kaitannya atau hubungannya dengan pendidikan PBSI. Yang keempat, carilah sebuah artikel dari sebuah publikasi, tapi di sini publikasi baru-baru sekarang ya, berarti jangan yang minimal paling lama itu 3 tahun belakang ya. Kalian baru analisis dari mulai kajian, kemudian jelaskan hal-hal berikut. Yang pertama, populasi dan sampelnya seperti apa sih yang ada di artikel yang kalian analisis itu. Yang kedua, apakah hasil yang diungkapkan dari sampel yang menggambarkan parameter dan populasinya. Itu untuk tugas ke-1. Maka kerjakan secara individu ya. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Tugasnya, mohon maaf ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.